memang ada tahap 2, Yap. berarti inilah yang kita tunggu selama ini adanya. Hari ini kuasa hukumnya Nikita Mirzani, Bang Fahmi Bahmid ya, udah memberikan konfirmasi kalau Nikita Mirzani akan resmi masuk tahap 2. Artinya guys, dia bersama berkas perkaranya sudah diserahkan dari penyidik ke kejaksaan. Ini langkah penting ya untuk menuju persidangan pidana. Nah, di tengah kabar ini muncul lagi komentar lama yang selalu saja berulang guys. Kok masih dibela sih, udah jelas salah. Jadi gini ya, biar kita luruskan, biar nggak selalu gagal paham ya. Pertama, pengacara hadir bukan untuk membela kesalahan ataupun membela dosa guys, tapi membela hak hukum kliennya. Kedua, pengacara memastikan agar proses hukum berjalan adil dan kliennya mendapatkan hak-haknya sebagai tersangka ataupun terdakwa. Ketiga, nah ini prinsip dasar yang mereka pegang ya, adalah asas praduga tidak bersalah. Jadi bukan membela perbuatannya ya, tapi memisahkan manusia dari tindakannya. Coba kita bayangkan ya, seandainya tersangka atau terdakwa nggak boleh dibela secara hukum. Buat apa sih adanya pengadilan? Nah, kita voting aja di kolom komentar. Hukumannya mau dicambuk, mau dibui, atau batalin endorse? Enggak dong. Kita masyarakat modern guys, bukan masyarakat zaman purbakala. Jadi kita pegang hukum ya, bukan main hakim sendiri. Kalau nggak ngerti proses hukum ya nggak masalah guys. Tapi jangan pernah jadi komentator kejam yang seenaknya mengambil peran hakim. Ingat guys, pengadilan itu tempat menguji bukti, bukan tempat melampiaskan emosi. Jadi mari kita cerdas, kritis, tapi tetap manusiawi. Salam hangat penuh es dari netizen es cendol. Kalem di luar, dingin di kepala, panas di logika. Wah, apa nih ngetek-ngetek? Halo Jack, terima kasih ya udah nge-stage video gua soal kasus gugatan One Prestasi Nikita Mirzani. Karena gua udah dilibatin ya, jadi izinkan gua untuk memberikan sedikit tanggapan ya. Netizen es cendol gagal dalam memberikan ruang edukasi terhadap masyarakat. Alih-alih memberikan ruang edukasi tapi malah membuat masyarakat keliru. Gua selalu menghargai setiap kritik ya maupun masukan dari teman-teman, termasuk dari Jaka. Tapi kalau dibilang gagal, mari kita uji definisinya. Gagal itu kalau niatnya A, kemudian hasilnya Z. Sementara kan konten gua bertujuan untuk menyederhanakan isu hukum ya, agar masyarakat awam paham. Bukan untuk membuat legal opinion yang final ya, ala sidang Mahkamah Agung. Dan fun fact ya, video ini justru mengundang banyak diskusi hukum termasuk dari Jaka sendiri. Jadi bisa jadi ini justru sukses ya. Nah kemudian kita mengomentari terkait dengan gugatan One Prestasi yang dilakukan oleh lawyer Nikita Mirzani terhadap Dr. Raja Gladys. Nah kalau kita lihat gugatan ini dalam pasal 1320 KUH Perdata, di dalam poin yang keempat tentang syarat sah perjanjian, yang berbunyi di dalam poin keempat itu suatu sebab yang halal. Nah, bagaimana kemudian makna terkait dengan suatu yang sebab yang halal ini adalah ketika perjanjian yang dilakukan oleh Dr. Raja Gladys dan Nikita Mirzani tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan pasal. Nah, kalau kita lihat perjanjian itu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan pasal 368. Artinya, ketika ada perjanjian yang bertentangan dengan hukum, dengan pasal 368 ini terkait dengan pencemaran, dengan pemerasan, maka perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak ini gagal demi hukum secara otomatis. Nah, Setuju ya, tapi harusnya kita jangan potong di tengah. Jadi pasal 1320 ayat 4 di KUH Perdata ya, bicara soal kausa yang halal, yaitu tujuan atau motif hukum dari perjanjian, bukan semata akibat hukumnya. Halal di sini artinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Nah, pengujian dari sebab yang halal ya Mas Jack, ini berangkat dari maksud dan isi perjanjian ya, bukan dari peristiwa hukum yang muncul setelahnya. Apalagi belum terbukti secara pidana. perjanjian itu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan pasal 368. Artinya, ketika ada perjanjian yang bertentangan dengan hukum, dengan pasal 368 ini terkait dengan pencemaran, dengan pemerasan, maka perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak ini gagal demi hukum. Ini sangat penting untuk diluruskan ya. Dalam hukum itu kita sama-sama tahu ya, Jaka, kita mengenal asas praduga tidak bersalah. Jadi tuduhan pasal 368 KUHP bukan bukti hukum ya, itu masih dugaan. Belum ada putusan pengadilan pidana yang ingkrah. Nah, kalau logika si Jaka kita pakai ya, maka siapapun bisa lolos dari kewajiban kontrak dengan cukup bilang, saya diperas kok. Tentu nggak bisa seperti itu ya Mas Jaka. Apakah sebelum ada putusan pidana ya yang menyatakan bahwa perjanjian itu lahir dari tindak pidana, perjanjian itu bisa atau masih tetap bisa diuji secara perdata Otomatis. Nah, itulah dasar kenapa kemudian hakim tidak mengabulkan terkait dengan gugatan yang dilakukan oleh lawyer Nikita Mirzani.
Fiat Justiciar Wat Selum, walaupun angin akan untuk keadilan harus tetap ditegakkan. Salam pembela kaum lemah, salam partai pandai. Jaka. Saya paham ya, Jaka ini pasti sibuk ya, apalagi kan hidup di kota besar ya, sebagai perantau yang baru. Pastinya Mas Jaka mungkin kelewat info dikit ya. Jadi gugatan One Prestasi itu belum ditolak ya Mas, melainkan ditunda. Sidang terakhirnya pada tanggal 28 Mei 2025. Jadi saya anggap mungkin ini cuma kelucuan kecil ya, atau sekedar asumsi yang buru-buru tanpa buka data. Kalau Mas Jaka butuh update ya, gue bisa share kok berita-beritanya. Jadi hukum itu memang bukan ilmu pasti ya, karena dia selalu berkembang mengikuti dinamika yang ada di masyarakat. Tapi bukan berarti bebas dari logika. Kalau kita terlalu cepat menyimpulkan perjanjian batal demi hukum hanya karena ada laporan pidana, maka kita sedang menukar asas kepastian hukum dengan viralitas tuduhan. Dan sebagai sesama pecinta ilmu hukum ya, tentu kita setuju ya bahwa yang diuji di pengadilan itu adalah bukti hukum, bukan asumsi. So, thank you Mas Jaka atas diskusinya ya. Semoga video ini bisa jadi ruang belajar bersama, bukan ajang ego legal semata. Kalau ada yang mau ditambahkan, stitch balik ya, diskusi sehat itu keren. Takbir berkumandang, bumi bersujud, dan hati-hati menunduk dalam makna. Idul Adha bukan hanya tentang kurban daging, tetapi juga tentang korban ego, kuasa, dan kezaliman. Sebagai netizen yang senang mengaduk logika sosial dan hukum seperti adukan es cendol di siang bolong, izinkanlah saya mengajak kita semua untuk merenung guys. Apa makna pengorbanan di tengah ketimpangan yang masih menganga? Apa arti berbagi jika keadilan belum juga merata? Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan Nabi Ibrahim dan ketundukan Nabi Ismail. Dua nilai yang kini terasa mahal ya, di tengah zaman di mana kebenaran bisa dibeli dan suara rakyat kadang dianggap angin lalu. Jika Idul Adha adalah tentang berbagi, semoga kita juga tidak pelit membagikan keadilan ya guys. Jika Idul Adha adalah tentang ketulusan, semoga kita juga tulus mengkritik kebijakan yang menyimpang. Bukan demi benci, tapi demi negeri. Mari guys, kita jadikan momen suci ini sebagai refleksi ya. Apakah kita rela berkorban demi membela kebenaran, ataukah hanya sibuk menonton dari pinggir sambil menyeruput es cendol Vira? Selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah dari saya, netizen es cendol yang tidak pernah berhenti untuk percaya bahwa keadilan bukan untuk segelintir, tapi untuk kita semua. Karena Tuhan tidak pernah berpihak pada kuasa, melainkan pada mereka yang tulus memperjuangkan kebaikan. Tabakallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang ikhlas dan adil ya guys, bukan hanya di dunia maya tapi juga dalam kehidupan nyata.